Shalom Aleihim, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya Mario Tasiolan Siotang, Gembala dari The Great Commission Church, menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih yang sedang menyaksikan video ini. Video ini akan disampaikan oleh Wakil Gembala dari The Great Commission Church, yaitu Pastor Jawarman Siotang. Di dalam video ini akan begitu banyak rahasia yang belum pernah terungkap. Akan begitu banyak rahasia surganya akan terungkap. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih yang sedang menyaksikan video ini untuk sama-sama konsentrasi, sama-sama membuka paradigma agar kita sama-sama mendapatkan paradigma yang baru dari Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleihim saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Jawarman Siotang. Hari ini saya dapat kesempatan kembali boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini ada satu hal menarik yang saya ingin kita coba pelajari sama-sama tentang hal ini saudara. Saudara, hari-hari ini banyak sekali di antara orang-orang Kristen, kita ini yang suka berpikir kadang namanya pelayanan Tuhan, sudah pelayanan kesana sini, pegang pelayanan macem-macem, sudah usir setan, tengkang-tengking setan, dan banyak pelayanan lainnya. Kita sering berpikir pada saat kita melakukan itu, kita akan menjadi orang yang tiba-tiba sempurna. Tiba-tiba kita merasa kecacatan kita hilang. Tiba-tiba kita merasa jadi orang yang layak. Sekali lagi, roh memang disembuhkan dalam proses kelahiran baru. Tetapi saudara mesti ingat, perjalanan kita bersama dengan Tuhan akan membantu kita memberi makan roh kita saudara. Saya hari ini akan membahas tentang spirit pengembara saudara. Dan menariknya bahwasanya spirit pengembara ini ternyata kalau setiap saudara tidak pernah berusaha untuk matikan spirit ini, saudara akan menjadi orang-orang yang bisa merusak perjanjian saudara. Dan kalau saudara tanya spirit pengembara ini asalnya dari mana, kalau saudara nanti telusuri lebih lagi tentang spirit pengembara ini, saudara ujung-ujungnya nanti akan temukan ternyata spirit pengembara ini asal muasalnya berasal dari pemberontakan dari Adam dan Hawa, yaitu roh yatim saudara. Dan spirit ini tanpa disadari saudara, hari-hari ini spirit ini banyak sekali menghinggapi anak-anak Tuhan dan gereja. Banyak gereja yang hari-hari sudah dihinggapi oleh spirit ini saudara. Bahkan sering sekali setiap orang-orang Kristen, anak-anak muda, bahkan gereja, mereka nggak sadar kalau mereka punya spirit ini saudara. Mereka nggak sadar mereka punya spirit pengembara dalam setiap kehidupannya. Itu mengapa saudara ada orang-orang yang suka berpindah dari satu gereja ke gereja lain, dari satu pemimpin ke pemimpin lain, dari satu payung rohani ke payung rohani lain. Cenderung biasanya mereka akan susah ditundukkan, mereka akan susah ditaklukkan, mereka akan susah dinasihati, dan mereka bahkan susah sembuh saudara. Kenapa? Karena mereka nggak pernah sadar. Kita akan coba kulik saudara, Mazmur 107 ayat 1-9. Demikianlah firman Tuhan saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Mereka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga,
dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saudara, coba perhatikan ayat 2. Mulai sekarang selidiki apa yang menyesakkan dirimu. Selidiki apa yang membuat dirimu kayaknya gak bisa tunduk dengan otoritas. Apa yang membuat dirimu kayaknya gak pernah bisa taat dengan payung rohanimu. Kayaknya apa yang membuat dirimu kayaknya seperti ada tembok dengan orang tua rohanimu atau pemimpinmu hari-hari ini, saudara. Kalau engkau hari-hari ini punya payung rohani, kau hari-hari ini punya pemimpin, kalau engkau merasa seperti itu, engkau merasa sepertinya ada tembok, kau merasa sepertinya engkau tidak disayangi, engkau tidak dicintai, pemimpinmu tidak memperhatikanmu. Mari saudara, hari-hari ini kita selidiki hati kita lebih lagi, saudara. Jangan sampai setiap kita di sini memelihara spirit ini, saudara. Saudara coba perhatikan di ayat ketiga. Di sana ada kata orang-orang yang mengembara. Saudara perhatikan ayat 6. Di sana dikatakan mereka berseru-seru dan ini adalah kunci kemenangannya. Saudara perhatikan di ayat 4. Di sana dikatakan ada orang-orang yang mengembara. Mazmur 107 ayat 4. Firman Tuhan bilang begini. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Saudara perhatikan di ayat 6. Di sana mereka berseru-seru dan saudara tahu ketika mereka berseru-seru ini adalah kunci dari kemenangannya, saudara. Lalu inilah akibat dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka karena mereka tahu mereka berseru-seru di hadapan Tuhan karena mereka tahu kalau mereka mau lepas dari pengembaraannya, kalau mereka mau lepas dari kecemasan mereka perlu datang ke Tuhan, mereka perlu teriak, mereka perlu menghadap ke Tuhan. Maka mereka berseru-seru dan ini adalah kunci kemenangannya, saudara. Kemudian perhatikan di Mazmur 107 ayat 7, saudara. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Saudara perhatikan di ayat 7. Yang tadinya mereka adalah orang-orang yang pengembara, yang tadinya mereka adalah orang-orang yang tidak merasa kasih sayang, yang tadinya mereka orang-orang yang merasa sepi jiwanya, saudara. Karena kenapa? Karena mereka di padang gurun. Tapi pada akhirnya ketika mereka berseru-seru ke hadapan Tuhan, ketika mereka datang ke hadapan Tuhan, ketika mereka meminta Tuhan datang dalam setiap kehidupannya, yang tadinya mereka adalah orang-orang yang sepi jiwanya, mereka yang tertolak, mereka yang tidak merasa mendapatkan kasih sayang, mereka yang tadinya tidak merasakan perhatian dari pemimpinnya, dari payung rohaninya, dari orang-orang tua rohaninya. Tapi ketika mereka berseru-seru di hadapan Tuhan, Tuhan membawa mereka ke jalan lurus, saudara. Bahkan di sana dikatakan Tuhan membawa mereka ke jalan sampai ke kota. Kemudian di Mazmur 107 ayat 9 dikatakan firman Tuhan di sana, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Perhatikan saudara di ayat 9, jiwa yang lapar Tuhan kenyangkan dengan kebaikan. Jiwa yang haus Tuhan puaskan, saudara. Saudara, kembali kita perhatikan sedikit saja, saudara, tentang ayat 4 tadi. Ayat 4 itu bicara tentang spirit pengembara, saudara. Loh, emang apa hubungannya? Gini, saudara. Saudara mesti tahu pada suatu saat, pada suatu musim dalam setiap kehidupan saudara, saudara cepat atau lambat, Tuhan akan berurusan secara pribadi dengan setiap kita, saudara. Tuhan akan berurusan pribadi lepas pribadi dalam setiap kehidupanmu, kehidupan saya, dan setiap kehidupan kita, saudara. Saudara, pelayanan adalah suatu kegiatan atau suatu pekerjaan atau sebuah panggilan yang sangat-sangat menyenangkan kalau setiap kita mengikutinya dengan baik sedari awal, saudara. Tapi saudara mesti ingat, saudara mesti tahu bahwa pelayanan adalah suatu perjalanan yang suatu saat juga akan membuat kita hanyut di dalamnya, saudara. Sehingga saudara sering sekali nanti dalam perjalanan waktu setiap kita akan ngerasa kayaknya tuh capek, saudara. Kita akan ngalamin rasanya kelelahan dalam pelayanan kita.
atau tiba-tiba akan muncul ekspektasimu, akan muncul harapanmu, akan muncul keinginanmu yang engkau tidak akan dapati dalam pelayanan tersebut, saudara. Saya kenal, saudara, beberapa orang rekan-rekan saya yang hidupnya suka sekali berpindah-pindah gereja, saudara. Mereka berpindah-pindah gereja karena merasa nggak cocok dengan gereja ini, lalu pindah lagi nggak cocok, lalu pindah lagi nggak cocok, saudara. Dia selalu merasa gereja ini nggak cocok, gereja ini rewel, gereja ini terlalu liturgi, gereja ini terlalu karismatik, gereja ini terlalu profetik, saudara. Dan saya pun saya mengaku dosa, saudara, bahwa saya dulu adalah orang-orang yang sama sekali tidak menyukai gereja, saudara. Saya adalah orang-orang yang selalu dalam setiap kehidupan saya suka mempertanyakan sesuatu, saudara. Saudara, dulu saya nggak ngerti tentang hal ini. Saya nggak ngerti kenapa saya bisa begitu, kenapa saya selalu mempertanyakan sesuatu. Yang saya pikirkan waktu itu adalah, kayaknya gembala ini salah deh, karena begini. Gereja ini kayaknya kurang ini deh, karena begini. Harusnya tuh gembala tuh begini, begitu. Harusnya pemimpin tuh begini, begitu. Soalnya saya suka mempertanyakan tentang banyak hal ini. Saudara, begitu saudara keluar, begitu saudara pindah dari satu tempat dengan membawa spirit yang salah ini, saudara membawa spirit roh yang salah ini, saudara. Saudara kemanapun saudara pergi, saudara akan ngalamin yang sama. Spirit yang nggak beres ini, kalau saudara nggak pernah bereskan, saudara nggak pernah selesaikan, spirit ini akan terus menempel dalam dirimu. Spirit ini akan terus menempel dalam setiap kehidupanmu, dan akan membuat engkau nggak pernah beres kemanapun engkau pergi, saudara. Kemanapun engkau pergi, engkau akan merasa engkau tidak nyaman. Kau akan jadi orang-orang yang tidak pernah tunduk dengan otoritas. Kau jadi orang-orang yang selalu rasanya seperti di padang gurun. Kau merasa selalu sendirian, kau merasa selalu tidak disayangi, kau merasa engkau tidak diperhatikan, dan engkau selalu merasa sepi, saudara. Spirit ini mesti saudara segera bereskan, saudara. Kenapa? Karena detik di mana engkau tidak pernah bereskan spirit ini, saudara, detik di mana engkau biarkan spirit ini, saudara, maka saya mau bilang, saudara, kemanapun kau pergi, kemanapun kau pindah gereja, kemanapun kau pindah payung rohani, maka spirit yang sama akan selalu bicara tentang hal yang sama dalam setiap kehidupanmu, saudara. Kalau dirimu pemarah, terus engkau keluar dari satu tempat, saudara, atau dari suatu perusahaan, dan kau nggak pernah bereskan seperti ini, saudara, kau nggak pernah beresin spirit pemarahmu, maka saudara, kau masuk ke perusahaan lain, kau pindah gereja ke tempat lain pun, roh yang sama, spirit yang sama akan berbicara tentang hal yang sama dalam setiap kehidupan saudara. Engkau akan jadi pemarah lagi. Engkau akan jadi orang yang mulai salah-salahin perusahaanmu. Kau akan jadi orang yang mulai salah-salahin payung rohanimu. Kau jadi orang yang mulai salah-salahin bapak rohanimu. Kau ngerasa kau jadi orang yang paling benar. Padahal sesungguhnya yang salah siapa, saudara? Mungkin aja ternyata dalam kehidupan kita yang nggak pernah introspeksi diri. Mungkin aja ternyata dalam hidup kita yang nggak pernah selidiki setiap kehidupan kita. Ternyata jangan-jangan mungkin aja ternyata kita yang belum beres, saudara. Saya berharap saudara sampai sini ngerti. Terus saya akan coba jelaskan, ternyata ada hubungannya dengan Esau, saudara. Ada hubungannya dengan Esau gitu, saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan nanti di Kejadian 25 ayat 27, saudara, di sana dikatakan Esau dikatakan adalah seorang pemburu, saudara. Saudara tahu seorang pemburu itu seperti pengembara, saudara. Mereka tuh pekerjaannya sama, lingkungan mereka sama. Seorang pengembara selalu ada di padang gurun. Seorang pemburu selalu bekerja di padang gurun, saudara. Sama seperti seorang pengembara. Saudara perhatikan, karena Esau pekerjaannya di padang gurun dan Esau adalah seorang pemburu, Esau tuh suka akhirnya, saudara, dalam kehidupannya Esau tuh seperti pengembara, saudara. Karena dia terbiasa di padang sebagai pemburu dan bekerja di padang gurun. Esau tuh suka menyendiri, saudara. Esau suka menyendiri karena seorang pemburu harus selalu menyendiri, saudara. Sama seperti seorang pengembara, saudara.
Seorang pemburu suka menjelajah, sama persis seperti seorang pengembara yang hidupnya tidak pernah diam di dalam satu tempat, selalu berpindah-pindah. Kalau saudara nanti pelajari, saudara selidiki lebih lagi di Alkitab, ternyata orang-orang yang memiliki profesi sebagai pemburu di Alkitab, mereka akan lebih cenderung punya spirit pengembara ini, saudara. Padahal Alkitab selalu bicara tentang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang suka sekali berjalan dengan umatnya, saudara. Dan Alkitab berbicara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang suka sekali tentang sebuah hubungan, saudara. Tuhan itu bukan Tuhan yang suka disenangkan dengan kegiatan agamawimu. Tuhan itu bukan Tuhan yang suka disenangkan dengan pelayananmu. Tapi kalau saudara-saudara pelajari di Alkitab, Tuhan adalah Tuhan yang suka sekali berhubungan dengan umatnya. Tuhan adalah Tuhan yang suka sekali punya hubungan secara langsung dengan kita, saudara. Makanya saudara, di Alkitab di dalam Kejadian, ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, Tuhan gak pernah mempermasalahkan Adam dan Hawa gak pakai baju. Tuhan gak pernah mempermasalahkan itu, karena Tuhan suka sekali bangun hubungan. Dia setiap hari selalu berjumpa dengan Adam dan Hawa, ngobrol sama kita. Seperti halnya hari ini Tuhan yang hadir dalam setiap kehidupan kita. Tuhan gak pernah peduli dengan kehidupanmu, Tuhan gak pernah peduli dengan masa lalumu. Tuhan adalah Tuhan yang suka sekali membangun hubungan dalam setiap kehidupan kita. Tapi masalahnya sering sekali kita seperti orang-orang yang hidup di padang gurun. Sering sekali kita punya spirit pengembara dan kita gak pernah sadar ternyata Tuhan sudah berulang kali ketuk pintu hati kita, tapi kita selalu ngerasa sendiri. Makanya kalau saudara pelajari waktu Adam dan Hawa di dalam Kejadian sebelum dia jatuh dalam dosa, saudara, walaupun Adam dan Hawa tidak pakai baju, tapi Tuhan tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi Tuhan selalu datang, Tuhan selalu menyukai hubungannya. Dia datang ke Adam dan Hawa, ngobrol terus sama Adam dan Hawa. Begitu juga dengan setiap kita. Tuhan suka bangun hubungan dengan setiap kita. Dia suka sekali ngobrol dengan kita, saudara. Makanya itu sebabnya, saudara, salah satu tanda seorang lahir baru adalah dipulihkannya hubungan antara kita dengan Tuhan. Orang yang lahir baru bukan bicara tentang hidupnya yang telah bebas dari dosa. Bukan itu yang esensinya, saudara. Tapi tanda seorang lahir baru adalah dipulihkannya hubungannya dengan Tuhan. Yang tadinya dia merasa berjarak dengan Tuhan, yang tadinya dia merasa tidak dicintai, yang tadinya merasa dia sendiri. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang setia. Dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan. Dia tahu dia punya Tuhan Jehovah Syama yang selalu menggendong, yang selalu memeluk, yang selalu menjagai setiap kita layaknya seperti seorang ibu. Karena itu, saudara, saya mau tutup, kuncinya di sini adalah ketika hubunganmu dipulihkan dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan yang lainnya Tuhan pasti akan pulihkan juga, saudara. Makanya itu kenapa kunci dari orang, salah satu tanda dari orang lahir baru adalah dipulihkannya hubungannya dengan Tuhan. Karena ini adalah jadi kunci utama bagaimana Tuhan memulihkan hubungan setiap kita dengan orang lain. Dengan orang-orang yang kau benci, dengan papa mamamu, dengan kakak-kakakmu, dengan musuh-musuhmu, dengan setiap orang yang menyakiti engkau. Dimulai dari hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Saya berharap setiap kita tidak punya spirit pengembara ini dalam setiap kehidupan kita. Mari kita selidiki lebih lagi setiap kehidupan kita supaya tidak ada suatu kuasa iblis pun, suatu kuasa yang berasal dari iblis yang bisa merusak, yang bisa menghambat, yang bisa mencuri setiap panggilan yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa, saudara. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, buat kebaikan-Mu. Bagaimana kami belajar tentang spirit vagabond, bagaimana kami belajar tentang spirit pengembara ini. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, Kau yang memberi roh pengertian buat setiap kami. Biar Kau yang terus didik, ajar kami, beri kami kebenaran yang utuh agar kami semakin mengerti, agar kami semakin tajam, agar setiap hari kami semakin
hidup dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biar hari-hari ini Tuhan yang celikan mata kami, Tuhan yang bukakan setiap hati kami, sehingga kami mengerti setiap hal yang Tuhan ingin bicarakan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biar tidak ada satupun spirit pengembara ini dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita sudah selesai menyaksikan pemaparan yang telah disampaikan oleh Pastor Jawarman Siotang, dan kita akan akhiri di dalam doa, dan saya undang kita untuk bersama-sama berdoa dan ikuti setiap doa saya. Kami mengucap syukur Tuhan di kesempatan hari ini kami boleh diizinkan untuk menyaksikan pemaparan video. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan, agar kami mempunyai paradigma yang baru Tuhan. Ya Tuhan, di kesempatan doa kali ini Tuhan, kami betul-betul minta ampun Tuhan untuk setiap pelanggaran, untuk setiap dosa yang telah kami lakukan Tuhan, secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan dengan rela Tuhan kami undang Roh Kudus masuk ke dalam hidup kami untuk menjadi Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami, untuk menjadi juru selamat di dalam hidup kami, dan menjadi Raja di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, kami landaskan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.